Okay, brethren, let's concentrate on the topic of organization. Baik, saudara-saudari, mari kita fokus perhatian kita pada judul organisasi. We spoke about accomplishments. Kita sudah bicara tentang keberhasilan, We kesuksesan. spoke about the first step, that is the baptism with the Holy Kita Spirit. sudah bahas langkah pertamanya, yaitu baptisan Roh Kudus. And the next point we need to understand is the point of organization. Dan langkah berikutnya yang perlu kita mengerti adalah perihal organisasi. Let's see why this is so important. Mari kita lihat mengapa ini begitu penting. Because one thing is the gift of the Spirit. Karena di satu sisi ada karunia Roh. Another thing is the office that the Spirit assigned to each one of us. Dan hal lainnya adalah ada tugas-tugas yang telah diberikan Roh Kudus bagi masing-masing kita. And in order to have an office, Dan agar dapat memiliki tugas-tugas ini, we need to have an organization. maka kita perlu organisasi. And that is what the Bible says here. Dan itulah apa yang dituliskan dalam Alkitab di sini. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one member one of another. Sebab di dalam ayatnya dalam Roma 12 ayat 4, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. The testimonies add to the Bible verse. Kesaksian nomor 2 menambahkan ayat Alkitab ini. Order is heaven's first law. Peraturan adalah hukum pertama surga. So we have the Ten Commandments. Jadi kita sudah punya 10 hukum. But when it is about the gifts of the Spirit and the office of God, Tetapi ketika itu berkaitan dengan karunia-karunia Roh dan tugas-tugas yang Allah berikan, there is another law, maka ada hukum lainnya lagi. and that is the law of order. Itulah hukum keteraturan. We must be very careful. Kita harus berhati-hati. If we want to be successful, Kalau kita mau sukses, if we want to be accomplished in life, kita mau memiliki pencapaian dalam hidup kita, we need to learn the order, the law of order. kita perlu belajar keteraturan. Another testimony, Patriarchs and Prophets, page 376. Peraturan lainnya di dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 376. God is God of order. Everything connected with heaven is in perfect order. Allah adalah Allah yang berperaturan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan surga ada di dalam keteraturan yang sempurna. Subjection and true discipline mark the movement of the angelic host. Ketundukan dan disiplin yang menyeluruh menandai pergerakan dari bala tentara surgawi. Success can only attend order and harmonious action. Sukses hanya dapat dicapai oleh keteraturan dan perbuatan yang harmonis. God requires order and system in His work, now no less than that in the days of Israel. Allah menghendaki keteraturan dan sistem di dalam pekerjaannya saat ini tidak kurang daripada ketika zaman Israel dahulu. All who are working for Him are to labor intelligently, not in the careless, haphazard manner. Semua orang yang mau bekerja bagi Dia harus bekerja dengan penuh
kepintaran, bukan dengan cara yang ceroboh ataupun yang tidak beraturan. If you want to be successful, Kalau saudara ingin sukses, you need to learn order. saudara perlu belajar peraturan. Imagine you receive a gift of the Spirit. Bayangkan saudara sudah dapat karunia roh. You have the gift of speaking. Saudara sudah dapat karunia berbicara. You have the gift of teaching. Sudah dapat karunia mengajar. How are you going to exercise this gift? Bagaimana saudara bisa mempraktekkan pemberian atau karunia ini? This gift you need to exercise in harmony with the church. Karunia ini harus dilakukan, dilaksanakan dengan jemaat. You need to respect the law of order. Saudara harus menghormati. If you begin to do a chaos, Kalau saudara mulai buat keributan atau kekacauan, if you begin to work disorganized, saudara mulai berbuat yang tidak teratur atau tidak sesuai organisasi, what did the spirit of prophecy says? You are not going to be blessed by God. maka saudara tidak akan diberkati oleh Allah. God will depart from you. Allah akan pergi daripada. God will not put his seal and approbation on new gifts. Tuhan tidak akan memberikan materainya dan pengakuannya pada karuniamu. And so many people that are gifted, they have enormous gift. Dan banyak orang yang memiliki karunia-karunia, bahkan karunia-karunia luar biasa. But because they never learned the law of order, Tapi karena mereka tidak pernah belajar keteraturan ini, they have wasted their talents. maka sia-sialah. God wants that the church of God have able men. Allah menghendaki agar jemaatnya memiliki orang-orang yang memiliki kesanggupan. You have came here to reorganize Indonesia. Saudara-saudari sudah hadir di sini untuk organisasi kembali atau berkonferensi di Indonesia. Now, part of the duty of the church Sekarang bagian dari tanggung jawab atau kewajiban di dalam gereja is to look on the members adalah melihat anggota-anggota and found able men, dan menemukan orang-orang yang berkesanggupan atau berkemampuan. found the talents of each one of the members, Temukan talenta-talenta dari tiap-tiap anggota and help them to develop. dan tolong mereka mengembangkan diri. That is the meaning of this body, which is the church of God. Itulah makna dari tubuh ini yang adalah jemaat Kristus. Look what the testimony says. Mari lihat apa yang dikatakan Roh buat. The foundation of the organizational structure among God's people were provided in the Holy Scriptures. Dasar atau landasan dari struktur organisasi keorganisasian yang ada di antara Allah terdapat di dalam firman yang kudus. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such men over them, to be rulers of thousands, rulers of hundreds, rulers of 50, and rulers of 10. Di samping itu, carilah dari seluruh bangsa itu orang yang cakap dan takut akan Allah, orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Brethren, we understand Saudara-saudariku, kita dapat mengerti that the organization of the church bahwa organisasi di dalam gereja
is not a man-made rule. Bukanlah suatu peraturan atau suatu pengaturan yang dibuat oleh manusia. Like organization in the world, Sebagaimana organisasi yang ada di dunia ini, people come together, orang datang berkumpul bersama, they say, let's organize. lalu mereka bilang, mari kita buat organisasi. It looks better if we're organized. Kelihatannya lebih baik kalau kita berorganisasi, No, in the church it's not like this. tapi di dalam gereja bukan seperti ini. The organization is creation by God, is influenced and inspired by the Holy Spirit. Organisasi ini adalah dari Allah dan dipengaruhi oleh Roh Kudusnya. Its foundation is in the Bible. Landasannya ada di dalam Alkitab. Sometimes people compare the church with the politics. Kadangkala orang bandingkan gereja itu dengan politik. Or the government, they make elections, we also make elections. Seperti pemerintah, mereka pikir kita mengadakan pemilihan, maka kita juga adakan pemilihan seperti itu. Brethren, the elections of the church have nothing to do with the worldly elections. Saudara-saudariku, pemilihan di dalam jemaat adalah sama sekali berbeda dengan pemilihan yang ada di dunia ini. And that is very important to understand just now before the reorganization of Indonesia. Oleh sebab itu, ini adalah sesuatu yang penting untuk dimengerti sebelum ada pengorganisasian kembali di Indonesia. Because to be part of this organization is very particularly the will of God. Sebab untuk menjadi bagian dari organisasi ini adalah benar-benar merupakan kehendak dari Allah. This organization that God have organized, organisasi ini yang telah diorganisir atau diorganisasikan oleh Allah, have a purpose, memiliki suatu maksud, have objectives. suatu tujuan. God have created His church with very specific purpose. Allah telah membuat jemaatnya untuk suatu maksud yang sangat spesifik. Council of the Church, page 242, says, Nasihat di dalam Councils for Church halaman 242. the Church of God's appointed agency for salvation of men. Gereja atau jemaat adalah agen yang Allah tentukan untuk keselamatan umat manusia. It was organized for service, Itu telah diorganisir untuk pelayanan. and its mission is to carry the gospel to the world. Dan misinya adalah From the beginning, it have been God's plan that through His church shall be reflected to the world His fullness and His sufficiencies. Sudah sejak mulanya ada rencana Allah agar melalui jemaatnya akan dipanggulkan kepada dunia ini kelemahannya dan kecukupannya. So very important, brethren. Jadi sangat penting saudara-saudariku, Part of the sermon that we have to give to the world bagian dari khotbah kita yang kita sampaikan dan kita berikan kepada dunia ini is not just words and theory. sekedar kata-kata atau teori-teori belaka. It is an example Harus ada teladan atau contoh-contoh of a perfectly organized work. dari suatu pekerjaan yang teratur dengan baik, dengan sempurna. If Isi dengan sempurna. we are moving disorganized, Kalau kita bergerak tidak beraturan atau tanpa organisasi, that means itu artinya that we are misrepresenting God. kita salah mewakili Allah. Kita salah mewakili Dia. From the beginning, it have been God's plan that through His church should be reflected to the world the fullness of His sufficiency.
Dikatakan sudah sejak mulanya adalah merupakan rencana Allah bahwa melalui jemaatnya dapat dipantulkan kepada dunia ini kepenuhannya dan kecukupannya. The members of the church, Para anggota gereja, those whom he called out of the darkness mereka yang telah dipanggilnya dari kegelapan, into his marvelous light, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, are to show forth his glory. harus menunjukkan kemuliaannya. The church is the repository of the rich and the grace of Christ. Gereja atau jemaatnya adalah dan penyimpanan dari kekayaan kasih karunia Kristus. And through the church will be made manifest Dan melalui jemaatnya akan dinyatakan dengan jelas even to the principalities of the powers of the heavenly places, bahkan kepada kuasa yang ada di tempat tertinggi, the final and full display of the love of God. pertunjukan yang terakhir dan sempurna dari kasih Allah. How do you display the love of God? Bagaimana saudara boleh menunjukkan kasih Allah? How do you preach to the world that God is love? How? Bagaimana saudara dapat menunjukkan kepada dunia ini bahwa Allah adalah kasih? Bagaimana? How? Bagaimana saudara-saudara? You grab the people on the street Bawa orang dari jalanan, and tell them God is love, God is love, God is love. lalu bilang ke mereka Allah dalam kasih, Allah dalam kasih, Allah dalam kasih. That's how you tell them? Apakah begitu saudara kabarkan kepada mereka? That is not what this testimony says. Itu tidak seperti yang dikatakan Romo. If you want to demonstrate to the world that God is love, Kalau saudara ingin menyatakan kepada dunia ini bahwa Allah adalah kasih, we need to have a church maka kita perlu ada jemaat that love each other yang saling mengasihi satu dengan yang lain and that work in perfect order. dan yang bekerja dalam satu peraturan yang sempurna. That's what the Lord reveals. Inilah yang Allah nyatakan. And that's what the Bible also says. Dan itu juga yang dikatakan oleh Alkitab, That we need to love each other bahwa kita harus saling mengasihi so that the world can see that Christ has sent us. sehingga dunia ini dapat melihat benar bahwa Tuhan yang telah mengutus kita. We need to this love among ourselves. Kita perlu ada kasih di antara satu sama lain. This love and this harmony and order is alone possible Kasih ini dan keharmonisan ini tidak mungkin if we all are baptized with the Holy Spirit in the early rain. jadi mungkin ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus pada hujan awal. Then we are united by the Spirit. Dan kita dipersatukan oleh Roh. If we are disunited, Kalau kita terpecah belah, if we are fighting, kalau kita berseteru, we don't give good example for the world. maka kita tidak memberikan contoh yang baik kepada dunia ini. We are not yet baptized with the Holy Spirit. Berarti kita belum dibaptis oleh Roh Kudus. Very serious business, my brothers. Sangat serius masalah ini. Saudara-saudari. The organization is not optional. Organisasi itu bukan pilihan. Some people says, Beberapa orang mengatakan in the end of time, we will not need organization. di zaman akhir tidak perlu lagi ada organisasi. That is not true, my brothers. Itu tidak betul, saudara-saudariku. We will read the testimony I will show you. Kita akan baca kesaksian pembuat yang akan saya tunjukkan pada The organization worked from the first day when God created man Organisasi itu ada sejak awal mula Allah menciptakan manusia and will continue until the second coming of Christ. dan akan terus ada sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Let's see this testimony to the ministers and gospel workers, page 26.
Kita baca kesaksian pribadi dalam testimoni Sisters and Social Workers halaman 6. As our number increased, Sementara anggota kita bertambah-tambah, it was evident that without some form of organization, there will be a great confusion. itu menjadi bukti bahwa adanya suatu bentuk dari organisasi, maka akan ada kebingungan yang besar. And the work will not be carried forward successfully. Dan pekerjaannya tidak akan dapat dilaksanakan dengan berhasil, dengan sukses. Once again, Sekali lagi, you want to be successful? apa saudara mau sukses? Be organized. Maka teratur. Put order in your life. Buat peraturan dalam hidup saudara-saudari. To provide for the support of the ministry for carrying the work in new fields. Untuk dapat menyediakan dukungan pelayanan pekerjaan di ladang-ladang yang baru. For protecting both the churches and the ministry from unworthy members. Untuk melindungi baik jemaat maupun pelayanan dari anggota yang tidak layak. For holding church property. Jaga properti gereja. For the publication of the truth through the press. Penerbitan dari kebenaran melalui percetakan. And for many other objects. Banyak lagi tujuan-tujuan lainnya. Organization was indispensable. Organisasi itu sangatlah diperlukan. We cannot without organization. Kita tidak bisa tanpa organisasi. Furthermore, the testimony says, Berikutnya, kata kesaksian membuat we want to hold the lines evenly, kita menjaga barisan ini dengan baik. that there shall be no breaking down of the system of regulations and order. Di mana tidak ada rusakan dari sistem yang teratur baik ini dan peraturan baru. In that way, license shall not be given to disorderly elements. Itulah sebabnya kenapa izin tidak boleh diberikan yang tidak diatur atau tidak teratur To control the work of this time. untuk mengendalikan pekerjaan sekarang. We are living in the time when order, system, and unity of action are most essential. Kita sedang hidup di suatu masa di mana sistem dan persatuan dalam tindakan adalah yang paling penting. We need to put order in our church. Kita harus meletakkan peraturan di dalam jemaat kita. The order have to be based on the biblical principles. Peraturan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Alkitabiah. Then the Lord will give us success and advancement. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kesuksesan dan kemajuan. Once again, the organization is indispensable. Sekali lagi, saudara-saudari, organisasi itu sangatlah diperlukan. Let's not entertain the thoughts that we can dispense with organization. Janganlah seorang pun menyenangi pemikiran bahwa kita dapat tidak tanpa organisasi. It have cost us much study and many prayers for wisdom that we know God hath answer and erect his structure. Membutuhkan banyak pembelajaran dan doa untuk hikmat sehingga kita dapat mengetahui jawaban Allah yang telah mengarahkan kepada struktur ini. It have been built up by his direction Itu telah dibentuk oleh petunjuknya, through much sacrifice and conflict. melewati banyak pengorbanan dan konflik. Let none of our brethren be so deceived Jangan kiranya ada di antara saudara-saudari yang tertipu as to attempt to tear it down atau
yang berusaha menghancurkannya. For you will this bring in the condition of things that you do not dream of. Karena saudara akan tiba pada suatu keadaan yang sebenarnya tidak pernah saudara impikan sama sekali. In the name of the Lord, I declare to you that is to stand straight, tender, established, and settled. Di dalam nama Tuhan, saya menyatakan kepadamu bahwa organisasi itu harus berdiri, dikuatkan, diteguhkan, dan dimantapkan. Don't allow the thoughts Jangan izinkan pikiran-pikiran that the organization is not necessary. bahwa organisasi itu tidak perlu. This is the foundation of the Church of God. Ini adalah landasan atau dasar dari jemaat Allah. It is the law of order that God hath established. Ini adalah hukum keteraturan yang telah Allah dirikan. Some people says, Beberapa orang mengatakan, how do we know that in the very end of time we will have organization? bagaimana kita boleh tahu kalau di akhir zaman kita akan perlu organisasi? And some people say in the end of time the persecution will come. Beberapa orang ada nih, Persecution, in the end of days. oh, ada orang yang mengetahui bahwa di akhir zaman akan datang penganiayaan. General Conference President maybe will be in prison. Ketua General Conference mungkin akan dipenjara. Then no organization. Maka tidak perlu organisasi. Everybody will run how the Spirit of God tells him. Semua orang akan lari katanya kalau Roh Kudus katakan begitu katanya. No, brethren. Tidak, saudara-saudariku. That is not what the Bible and the Spirit of prophecy says. Ini tidak sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat. Look, Lihat, the Church of Jerusalem gereja di Yerusalem was given as an example for all other churches. telah diberikan sebagai contoh untuk semua gereja lainnya. And the Church of Jerusalem Dan jemaat di Yerusalem was persecuted, dianiaya waktu itu. Telah dianiaya. was persecuted 2 times. Telah dianiaya 2 kali. Was persecuted by the Roman government Dianiaya oleh pemerintahan Romawi and was persecuted by the Jewish leaders. dan dianiaya oleh para pimpinan Yahudi. And how was the church? Dan bagaimana jemaat itu Was organized. terorganisir. The church was not registered in the Roman Empire. Gereja itu tidak terdaftar di kerajaan Romawi. Did not have a defense by the law as we have it today. Mereka bahkan tidak memiliki perlindungan hukum seperti kita sekarang ini. Was illegal, Mereka ilegal, but was organized. tetapi diorganisir. The President General Conference was decapitated. Presiden Jacob. Ketua General Conference-nya ditangkap, ditawan, si Yakobus. And what? Dan apa? The Church of God continued. Jemaat Allah tetap berlanjut. Another brother took over the leadership. Ada saudara lainnya yang mengambil alih kepemimpinan. And Jerusalem was always organized. Dan di Yerusalem waktu itu jemaatnya tetap terorganisir. This is the example we need to follow. Inilah contoh yang harus kita ikuti. Yeah. Ya, Go to Jerusalem. pergi ke Yerusalem. In certain moment, a problem occur in the Church of God. Pada suatu ketika terjadi persoalan di jemaat Allah Acts of the Apostle chapter 15. yang terdapat dalam Kisah 15. And certain men come down from Judea and taught the brethren, saying, except you be circumcised after the custom of Moses, you cannot be saved. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa,
kamu tidak dapat diselamatkan. And when Paul and Barnabas have no small discussion and questioning with them, the brethren appointed that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem into the apostles and elders about this question. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. My brother and sister, in the early Christian church, they were discussions. Saudara-saudariku, kita lihat di dalam jemaat yang mula-mula ini mereka ada diskusi. They were disagreements. Mereka ada ketidaksepakatan. There were different teachings. Ada ajaran yang berbeda-beda. How to resolve? Bagaimana untuk mengatasinya? Here is the solution. Ini solusinya. Go to Jerusalem. Pergi ke Yerusalem. Remember the previous trip of Apostle Paul to Jerusalem. Ingat perjalanan Rasul Paulus sebelumnya ke Yerusalem. In almost every church, they were prophets. Di dalam setiap jemaat ada nabi-nabi, hampir setiap jemaat. And they prophesied to Apostle Paul, don't go to Jerusalem. Lalu mereka bilang katanya jangan pergi ke Yerusalem. They didn't say, let's ask the prophets. Ya, mereka tidak bilang supaya tanya kepada nabi-nabi. They say, we have to go to Jerusalem. Mereka katakan kita pergi ke Yerusalem. Why? Kenapa? Because God have a law of order. Karena Allah memiliki hukum keteraturan atau And peraturan. if we want to be successful, we need to follow the law of order. Kalau kita mau sukses, maka kita perlu ikuti hukum keteraturan ini. When they come to Jerusalem, what happened? Ketika mereka datang ke Yerusalem, apa yang terjadi? Continue reading Acts of the Apostle chapter 15. Kita lanjutkan membaca Kisah 15. And they will receive of the church and the apostles and the elders and heirs all things that, and they tell all things that God have done with them. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. What are we doing today? Apa yang kita lakukan sekarang? We do the same. Kita melakukan yang sama. Who organized this meeting today, this conference? Siapa yang mengorganisir pertemuan hari ini, konferensi hari ini? The local church. Jemaat-jemaat setempat. The church in Manado. Jemaat di Manado. That's exactly what the apostles have done. Inilah yang rasul-rasul lakukan. So my brothers, we follow to the letter everything what the apostles have done. Jadi mari kita lakukan menurut tiap kata-katanya apa yang para rasul itu lakukan. When they gather in the meeting, Ketika mereka berkumpul di dalam pertemuan, what was the first things that have been done? apa yang pertama yang dilakukan? It says the apostles share the miracles that God have done through them. Itu dikatakan bahwa mereka menceritakan keajaiban atau segala hal yang Allah telah lakukan dengan perantaraan mereka. What are we doing when we come together to reorganize? Apa yang kita lakukan waktu kita bertemu, organisir kembali atau berkonferensi? The first thing what we do Yang pertama yang kita lakukan is we give reports. adalah memberikan laporan-laporan. What the Lord have done through our departments all this time. Apa yang Allah lakukan melalui departemen kita sepanjang waktu ini. We follow to the letter everything what the apostles have done. Kita ikuti kata demi katanya apa yang telah dilakukan oleh para rasul. And then come the ones that have different teachings. Dan tibalah pada ajaran-ajaran yang berbeda-beda. And there is given to them the opportunity to present in front of all the delegates the belief that they had.
Dan mereka diberikan kesempatan untuk memberitahukan di hadapan persekutuan itu tentang kepercayaan yang mereka miliki. And that's exactly what we are doing when we come to a conference. Dan demikianlah yang kita lakukan juga ketika kita datang ke konferensi. And it says, then the apostles and elders were gathered together to consider this matter. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. They hear the testimonies from different sides. Mereka mendengarkan kesaksian-kesaksian dari berbagai sisi. Barnabas and Paul presented the miracles that God did among the Gentiles. Barnabas dan Paulus mempresentasikan apa yang mereka lakukan di antara orang-orang kafir. Also, Peter presented his experience and says, I saw how the Gentiles received the Spirit of God. Dan juga Petrus menyampaikan bahwa saya melihat sendiri bagaimana Roh Kudus turun kepada orang-orang kafir. God is not making difference between the circumcised and not circumcised. Everybody is receiving the Holy Spirit. Allah tidak membuat pembeda antara orang yang bersunat dengan tidak bersunat. Semuanya bisa menerima Roh Kudus. And finally, James take the words Dan akhirnya Yakobus berkata, and he says, dan dia mengatakan, brethren, you hear all the testimonies. saudara-saudariku, kalian sudah dengar semua kesaksian. But I want to tell you Tapi saya ingin mengatakan kepadamu that all this that happens today bahwa semua yang terjadi ini agree with the words of the prophets as it is written. adalah sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi sebagaimana apa yang tertulis. So every resolution in our conferences Jadi setiap keputusan yang kita buat dalam should agree with the words of the prophets, with the scripture, with the Bible. haruslah selaras dengan ucapan-ucapan para nabi, dengan firman yang telah tertulis. And that's how decision was taken. Dan demikianlah keputusan diambil. But brothers, this is not a democracy. Tapi saudara-saudari, ini bukan demokrasi. Democracy means that we are all equal and we make elections. Demokrasi artinya kita semua ini setara dan kita membuat pemilihan. No, what the Bible speaks is about theocracy, is the leadership of God Himself. Tidak, saudara-saudara, yang Alkitab katakan adalah teokrasi, di mana Allah sendiri yang memimpin. In verse 22 Di says, dalam ayat 22, kisah 15 dikatakan, it seems good to the apostles and to the elders and the whole church to choose men out of their company and send them to Antioch with Paul and Barnabas. dikatakan bahwa maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Why did you come here? Kenapa saudara datang ke sini? To elect men of God, Untuk memilih umat atau pilihan-pilihan Allah. to work in the church. Untuk bekerja di dalam gereja. And that is how the brethren, how the apostles have done, and we do exactly the same. Dan itulah yang para rasul lakukan dan kita harus melakukan tepat demikian adanya. But when everything finished, Tapi kalau segala sesuatu sudah selesai, look what the apostle says. lihat apa yang rasul katakan. For it seems good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Who guided the assembly? Siapa yang menuntun perkumpulan itu? Who guided the assembly? Siapa yang memimpin? The Holy Spirit. Who guided the elections? Siapa yang memimpin pemilihan?
the Holy Spirit. Roh Kudus. Brethren, what happened today Saudara-saudariku, apa yang terjadi hari ini is when people speak about elections in the church, adalah bahwa ketika orang membicarakan pemilihan di dalam gereja, they say, mereka katakan, the church elect that brother because there was nobody else. orang pilih saudara itu karena udah nggak ada orang lain. And how could they elect this sister? She's good for nothing. Kenapa sih suster ini dipilih? Dia itu nggak ada bagus-bagusnya. Is that the church of the apostles? Demikian gereja para rasul? No, my brethren. Tidak, saudara-saudari. The belief of the apostles, Umat percaya pada zaman para rasul, the Holy Spirit have decided. Roh Kuduslah yang memutuskan. My brethren, that is a big difference. Saudara-saudariku, ini beda sekali. If you're elected tomorrow, Kalau saudara-saudari terpilih besok, what do you believe apa yang saudara percayai about your election? tentang pemilihan itu? You're elected by the Holy Spirit, Apa saudara memang dipilih oleh Roh Kudus? or you're elected because was nobody else? Apakah saudara dipilih karena memang tidak ada orang lain lagi? Depending on that, what you believe Bergantung dari apa yang saudara percayai, will be the accomplishments that you will achieve. akan terjadilah pencapaian yang saudara terima. If you don't believe that God has chosen you, Kalau saudara tidak percaya bahwa Allah telah memilih saudara, you don't have strength. maka saudara tidak akan punya kekuatan. You don't have zeal. Saudara tidak akan punya semangat. You don't have power. Saudara tidak akan punya kuasa. My brethren, Saudara-saudariku, you can never be successful saudara tidak akan pernah sukses if you don't understand what is organization of the church. saudara tidak pernah mengerti apa itu organisasi di dalam gereja. Sometimes the church votes for a sister or for a brother. Ada kalanya The church votes for sister or for a brother. ada kalanya jemaat memilih untuk seorang saudara atau saudari. They elect him or her, Mereka memilih dia, laki-laki atau perempuan. and then the person say, "Oh, no, brother, I'm too busy. I cannot." Orang itu menolak, tidak mau, saya tidak mau ini, saya terlalu sibuk. Why? Kenapa? Because church organization is something, nearby. We have to do something, Ya, karena gereja itu, pekerjaan gereja itu seperti hal yang tidak ada gunanya. Kita padahal perlu membuat sesuatu. We are not aware. Kita tidak sadar, We don't understand kita tidak mengerti that the organization of the church bahwa organisasi gereja is the body of Christ, adalah tubuh Kristus. is the very beloved wife of Jesus Christ. Adalah pengantinnya atau istrinya, pasangan yang sangat dicintai oleh Kristus. Is representing Christ on earth. Adalah mewakili Kristus di bumi ini. If we don't believe that, Kalau kita tidak percaya hal ini, brethren, we will never be successful. maka saudara-saudariku, kita tidak akan If we don't believe that, Kalau kita tidak percaya itu, I will ask myself, what are you doing here? saya akan tanya diri saya sendiri, ngapain ada di sini? If we don't believe that this is the church, Kalau kita tidak percaya bahwa ini adalah gerejanya, that the assembly is the voice of God, bahwa perkumpulannya adalah suara Allah is led by the Holy Spirit, yang dipimpin oleh Roh Kudus, brother, we will never do the work of God. maka saudara-saudara tidak pernah kita akan kerjakan pekerjaan Allah itu. 1 Corinthians 12 says, 1 Korintus 12 mengatakan, and God have set some in the church, first apostles, secondly prophets, third teachers, then miracles and gifts of healing, and so on. dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat.
Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka mendapatkan karunia dan sebagainya. We paying attention to the second part of these Bible verses. Mari kita bawa perhatian kita pada bagian kedua dari ayat ini. But the verses begin with one sentence. Tetapi ayat ini dimulai dengan satu kalimat. And God had set some in the church. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Not we, Bukan kita yang menetapkan. not election looking for somebody because there is nobody. Bukan si pemilih yang mencari-cari orang karena tidak ada orang lain lagi. God have separated people. Allah lah yang telah menetapkan orang-orang tertentu. We cannot see that Kita tidak dapat melihat itu secara kasat mata if we're not baptized with the Spirit of the Lord. kalau kita tidak dibaptis oleh Roh Kudus. If we're not aware that I have the gift that God have miraculously given to me, Kalau kita tidak memiliki karunia roh yang telah diberikan Allah kepada kita, atau kesadaran akan hal ini, I cannot be aware about it. maka saya pun tidak akan sadar akan adanya hal I'm ini. not sure. Saya menjadi tidak yakin akan hal ini. If tomorrow you're elected as a secretary or deacon or some other office here in Indonesia, Misalnya kalau besok saudara terpilih sebagai sekretaris atau diakon atau jabatan lain di Indonesia ini, sometimes people come and say, "Brother, what shall I do now? I'm elected, but I don't know what to do." lalu kemudian beberapa orang kadang ada yang datang, saudara saya harus bagaimana, saya sudah terpilih, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Very sad, my brothers. Sangat menyedihkan saudara-saudariku, Very sad. sangat menyedihkan. That is what the Bible is saying. Inilah yang Alkitab katakan. God have set some in the church. Allah telah menetapkan di dalam jemaatnya. We should not allow the idea and the thoughts Kita tidak boleh mengizinkan pemikiran di dalam pikiran kita that this church is organized by sinful men and women. bahwa organisasi ini telah ditentukan atau dipimpin oleh orang-orang berdosa. We need to never permit the doubt Kita tidak boleh mengizinkan that God is the only one that set the officers in the church. bahwa Allah lah yang telah menetapkan jabatan-jabatan di dalam jemaat. It's not my words. Bukan kata-kata saya, It's the words of Apostle Paul. ini perkataan yang ditulis oleh Rasul Paulus. And the people that were elected, they were the same people as we are. They're humans. Dan orang yang dipilih sama dengan kita, mereka juga manusia biasa. Although God sets different officers, Meskipun Allah menetapkan beberapa jabatan yang berbeda-beda, the testimony says buat mengatakan that every member of the church, elected or not elected, have to share the burden of the responsibility. tiap-tiap anggota jemaat, baik yang terpilih atau tidak terpilih, harus saling berbagi beban tanggung jawab dalam jemaat. The responsibility of representing Christ to the world does not rest alone upon those who are ordained as minister of the gospel. Mewakili Kristus kepada dunia tidaklah terletak hanya pada mereka yang diwakili sebagai pendeta pelayan Injil saja. Each member of the church should be a living epistle. Tiap-tiap anggota jemaat harus menjadi surat-surat yang hidup, Know and read of all men. yang diketahui dan dibaca oleh semua orang. A working church will be a living church. Jemaat yang bekerja akan menjadi jemaat yang hidup. Those who are elected as elders and deacons should ever be on the alert
that plans be made and executed, which will give every member of the church a share in active work for salvation of souls. Barang siapa yang telah dipilih sebagai ketua jemaat atau diakon harus waspada dengan rencana-rencana yang mungkin saja dibuat dan dilaksanakan yang akan memberikan tiap anggota gereja bagian dari pekerjaan yang aktif dari penyelamatan jiwa-jiwa. This is the only way in which the church can be preserved in healthy, thriving condition. Hanya inilah satu-satunya cara agar jemaat dapat terpelihara dalam keadaannya yang sehat dan bersemangat. There is no many ways. Tidak ada banyak cara, There's only one way. hanya ada satu cara. Every member should be active. Setiap anggota harus aktif. Every member should collaborate. Setiap anggota harus berkolaborasi. That is the only way to be successful. Itulah satu-satunya cara supaya boleh sukses. This is the only way how we can be accomplished. Inilah satu-satunya cara supaya kita boleh mendapat pencapaian. And when you keberhasilan. speak about you church, Dan ketika bicara tentang gereja saudara, you feel proud. saudara akan merasa bangga. You feel happy. Saudara akan merasa bahagia. You feel accomplished. Saudara akan merasa mendapat pencapaian. Your preaching have power. Dan khotbah saudara akan memiliki kuasa. Your word have a punch. Dan kata-kata saudara akan memiliki akan tepat pada sasarannya. Punch. Memiliki pukulan yang tepat. You have conviction. Saudara akan memiliki keyakinan atau dapat meyakinkan orang. And that is contagious. Dan itu akan berlangsung terus-menerus, berkelanjutan atau menular. The people, when they listen to you, Ketika orang dengar pada saudara, they say, wow, mereka akan bilang, wah, I also want to be part of it. saya juga mau dong jadi bagian seperti mereka. Brethren, I was in Colombia years ago. Saudara-saudari, saya sempat ada di Kolombia beberapa waktu lalu. We had a conference, Kita ada konferensi di sana, a family conference, suatu konferensi keluarga, lecture for the wives, ada pembelajaran untuk lectures for the husbands, ada pembelajaran untuk para suami, lectures for the children, ada pembelajaran untuk anak, lectures for the young people, pembelajaran untuk orang muda, everything organized but wonderfully. segala sesuatunya telah tersusun dengan rapi dan dengan indah, dengan ajaib. And there were many non-members of the church, Dan ada banyak yang bahkan bukan anggota gereja ikut hadir people from the world. dari dunia ini. And there was a young man, Dan ada seorang muda, and Sabbath in the afternoon we have time of testimonies. di suatu sabat sore kita punya kesempatan untuk kesaksian-kesaksian. And that young man come to give his testimony. Dan orang muda ini tampil untuk memberikan kesaksiannya. And he says, brothers and sisters, Dan dia katakan, saudara-saudari, I'm first time in your church. saya First time visiting your church. ini pertama kali saya mengunjungi gereja saudara. I don't know what you believe, Saya tidak tahu apa yang saudara-saudari anut atau percayai, but because everybody is so friendly, tapi karena semua orang sangat ramah, I want to be baptized. saya mau dibaptis. He don't know what we believe. Dia tidak tahu apa yang kita percayai. He haven't taken Bible studies. Dia belajar pelajaran Alkitab bahkan, But why he wants to be part of the church? tapi kenapa dia mau menjadi bagian gereja? Because of the love, Oleh karena ada kasih di sana, because of the order, oleh karena ada keteraturan di sana, and because of the enthusiasm. dan oleh karena mereka menunjukkan semangat.
It's contagious. Dan itu menular. But if you don't believe in the organization, Tapi kalau saudara tidak percaya dengan organisasi, if you doubt that the church of God is led by the Holy Spirit, kalau saudara meragukan bahwa jemaat ini dipimpin oleh Roh Kudus, you're like these crippled people that are on the street. saudara akan seperti orang yang ada di jalanan, That's how they walk. Yeah. cara mereka jalan begitu. But you are spiritually handicapped. Tapi sebetulnya secara rohani saudara sedang cacat, You have no power. tidak ada kuasa. You are cut out of the Spirit of the Lord. Saudara sebetulnya sudah terputus dari jemaat Allah. You are still blind. Saudara masih buta. You don't see where the Spirit of God is. Saudara tidak dapat melihat di mana roh Allah itu. You're not aware about the work of God. Saudara tidak sadar tentang pekerjaan Allah. My brothers, we need to understand Saudara-saudari kita perlu mengerti the church of God is not just theory. bahwa jemaat Allah bukan sekedar teori saja. It's experience. Itu adalah pengalaman. And we need to get uplifted in a higher level of experience. Dan kita harus terus meningkat pada tingkatan pengalaman kita. Otherwise, we cannot be successful. Kalau tidak, kita tidak akan pernah sukses. May God be with us. Kiranya Tuhan beserta kita. Amen. Amin. Thank you.